Ntar ini ngeganggu antum lagi. Enggak, santai, enggak santai. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa dibahas atau dibedah dari bukunya Dr. Ragib Assirjani. Cuman ya mungkin karena Ana nggak fasih juga untuk menyampaikan hal ini atau apa namanya ya, belum terlalu melekat banget nih materinya sama Ane. Mudah-mudahan sih suatu hari nanti ada yang nerjemahin ya, atau mungkin antum mau nerjemahin gitu. Jadi bisa Amin. Oh, dirasakan manfaatnya lebih luas lagi oleh Ana, orang-orang gitu. Ana harus kuliah di Madinah dulu, Tat, berarti. Iya, iya, insya Allah, amin, amin. Bidu'aikum. Ana pelajari lagi ntar apa Tamrinul Lugah. Iya. Jadi tadi kan kalau dari Mutiara Arab tadi, kata-kata Mutiara Arab tadi, mungkin dapat Ana simpulkan bahwasanya derajat dari mu'alim dan tobib itu setara ya, Sad ya. Jadi kan itu kan inat tobiba, inal mu'alim wa tobiba, berarti kan disetarakan gitu loh. Kalau antum nggak jadi guru, ya jadilah dokter kan ibaratnya gitu. Nah, ini ada yang unik nih, Sad. Artinya dokter apa coba? Kalau antum tahu. Ini pada nggak tahu Dokter. nih pasti. Yang Tapi tahu nggak kan tahu. dokter itu kan ya menyembuhkan gitu kan, ngobatin gitu kan. Dokter itu sebenarnya bukan itu. Dokter tuh dari kata docere. Docen. Artinya dokter tuh sebenarnya guru. Oh gitu. Iya. Jadi dokter tuh sebenarnya pemberi nasihat lah ini gitu. Dari kata docere, terus kalau dosen apa guru ya jadi dosen, tapi kalau dokter jadi dokter gitu. Itu Oh gitu. sebenarnya. Jadi bukan Bahasa kok kita bahasa Latin. kayaknya bahasa Latin, ya bahasa Latin. Kan kalau di kedokteran memang rata-rata kebanyakan pakai bahasa Latin karena bahasa mati kan, bahasa yang tidak berkembang kan bahasa Latin. Jadi makanya kenapa pakai itu. Gitu, Sah. Lanjut, Siap, Bro. siap, siap, siap. Lanjut ya. Coba Banyak, kita gimana? masih banyak kan materinya kan? Sebenarnya Pokoknya masih banyak banget ini. anak ngikut antum ini pokoknya. Kalau antum udah capek, taap gitu kan, ya selesai lah kita. Eh Aduh, aduh. Sebenarnya banyak banget yang mau dibahas nih. Contohnya Ya. adalah apa lagi ya? Masalah apa ya nih ya? Eh, Masalah kesehatan preventif. Apa sih? Pencegahan. Ya, betul betul. Ini salah satu apa namanya ya? Salah satu unsur yang diajarkan oleh Islam. Bukan hanya Oh, bukan ternyata. hanya bukan apa ya? Bukan hanya dikembangkan oleh umat Muslim, tetapi kesehatan preventif itu adalah asas Islam gitu. Oh, baru tahu Ana malah. Padahal Ya, sekarang tuh ya, yang lagi marak-maraknya memang yang itu, yang preventifnya itu sekarang. Karena di kedokteran sendiri, sebelum antum melanjutkan penjelasannya, Ana potong bentar. Di kedokteran konvensional itu ada 3 prinsip. Ada preventif, gimana sih? Preventif, terus ada kuratif, sama rehabilitatif. Jadi secara holistik kayak gitu. Oh, ternyata itu dari Islam ya, Sada? loh Baru jelas tahu Ana. dong. Ya, Baru ya tahu kita Ana. kita dianjurkan untuk mandi, Ya, ya kan? ya, Kita ya. dianjurkan untuk berwudu, itu kan merupakan preventif gitu kan? Betul, Merupakan betul. sikap preventif kita dalam hal kesehatan gitu loh. Hmm, Bahkan apa namanya ya? eh yang lebih besar lagi apa namanya ya? Gustav Le Bon dalam ya. bukunya Hadaratul Arab, Hmm. peradaban Islam atau peradaban Arab, dia benar-benar mengakui bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan dalam syariat Islam, dari wudhu, dari mandi, dari yang lain-lainnya, itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, itu kan merupakan Hmm. sikap preventif kita dalam Preventif. hal kesehatan. Soalnya Hmm. kalau kita berbicara tentang ilmu kedokteran sejarahnya, ya kita harus apple to apple gitu. Dalam Ya. artian kita membandingkan
apa yang dahulu dikembangkan oleh umat Islam Mm-mm. pada saat itu dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang Barat pada saat itu. Nah, pada saat itu orang-orang Barat belum mengenal mandi misalnya. Bahkan Ya, Isabella, Isabella, Sabila itu siapa? Isabella, Isabella nggak tahu kekasihnya siapa tuh. Ya, 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 ya. Isabella istrinya Ferdinand kan, Nggak tahu. orang yang Ya, ya. dia Isabella dan Ferdinand itu kan dinikahkan bukan Mm-mm. asas cinta, mereka itu dinikahkan untuk membangun aliansi kerajaan Nasrani untuk mengalahkan Daulah Islamiyah di Andalus pada saat itu. Dan salah satu cerita yang diriwayatkan adalah Isabella dulu dia bernazar, berjanji, bersumpah tidak mau mandi sampai dia bisa mengusir umat Islam paling terakhir dari bumi Spanyol. Hmm, Itu Isabella tuh. bertekad ya. Sampai Bertekad di bertekad atas gitu. kelanjutan coba. Bayangin aja tuh. Iya, iya, iya. Gila, gila, gila. Iya, iya. Terus Jadi, gimana? jadi memang sikap preventif itu merupakan salah satu yang orisinil diajarkan oleh Islam. Yang Betul, paling betul. mudah ya kita lihat dalam wudhu, dalam Mm-mm. mandi, apalagi ya, Hmm, ya banyak sekali ya pasti nah, anjuran-anjuran Islam untuk untuk bersikap mencegah diri dari penyakit gitu. betul, betul. Nah, oleh karena itulah kenapa Rasulullah nggak pernah sakit ya. Rasulullah sakit di akhir hidupnya. Ya, karena ya degeneratif lah. Sakit tua lah. Sakitnya apa sih Rasulullah dulu? Ya ada yang mengatakan bahwasanya kan dulu Rasulullah setahun sebelum beliau meninggal itu kan diracunin sama Hmm. seorang perempuan Yahudi. Ada yang mengatakan ya efek dari racunnya itu baru muncul setahun Oh, setelahnya. Ya itu terlepas dari ya memang sudah ajalnya atau sudah memang takdir Allah pada saat itu betul, Rasulullah betul. diambil untuk menuju ke Allah lagi gitu. Berarti itu masuk kalau di teori kedokteran itu efek hipersensitivitas tipe 4 lah itu. Jadi tipenya lambat, lama, baru muncul gejalanya lama gitu. Nah, Ya mungkin mungkin ya pada saat itu mungkin ya kemajuan teknologinya baru segitu mungkin kan, belum cepat gitu. ya memang ya nggak bisa dipungkiri ya, Ustadz Bambang, kalau di dunia kedokteran itu benar-benar kemajuannya sangat luar biasa. Kita di tahun 45 aja kedokterannya masih kayak gitu kan. Zaman perang dulu kan, zaman Jepang itu, Ana masih inget dengar cerita eh, Profesor Suharso, bedah ortopedi yang sekarang di Solo itu, yang punya rumah sakit itu kan pahlawan juga di zaman Belanda atau Jepang gitu. Nah itu beliau pembidaian orang yang patah tulang, pembidaiannya itu pakai pakai bambu. Jadi kan pada zaman itu berarti kan masih benar-benar tradisional banget. Nah sekarang kita sudah merasakan bagaimana kemajuan teknologi di bidang kedokteran ini sangat luar biasa. Gitu. Benar benar benar. Benar. Tadi Anda mau nanya apa ya, lupa. Apa tuh? Saya lanjut dulu deh. Lupa Anda mau nanya apa. Lanjut apa ya? Kita berbicara di sini Dr. Ogip Asirjani menjelaskan menampilkan beberapa nama sarjana muslim dalam bidang kedokteran. Banyak banget namanya. Ya pasti yang paling kita kenal contohnya adalah Ibnu Sina gitu kan. Terus Abdul Qasim. Ar-Razi. Anak Dan ya. Mana? Anak akrok kadzalika, anak aftah kadzalika ya kitab. Ada juga nih. Biar teman-teman juga pada lihat kitab yang kita bahasnya apa sih gitu loh. Nah ini teman-teman. Lanjut saat tentang apa?
tokoh-tokoh ya. Contohnya di sini kita punya sebenarnya banyak banget tokohnya, tapi nggak mungkin kan kita bedah satu-satu. Betul, Kita betul, betul. coba ambil sampel dari Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi ya. Dia orang yang Ya. paling hebat banget kayaknya lah di sini ya. Coba Mhm. sebentar. Ar-Razi. Apa itu? Ar-Razi. Mu'jizatut tib ibrul ajyal. Iya, Hmm, Ar-Razi. ibrul mu'jizatut tib, keajaiban di bidang kedokteran. Ibrul ajyal itu apa? Di apa namanya sepanjang zaman, Panjang masa. sepanjang Oh, iya. panjang masa. Keren, keren, keren. Nah, Oke, oke. di sini disebutin nih. Di sini disebutin di halaman 191, Hmm. Dr. Ragib bilang bahwasannya Abu Bakar Ar-Razi ini termasuk orang yang dianggap pertama kali mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pasiennya. Oh, oke. Kalau kalau kita ke dokter, aneh ke dokter, ya Hmm. pasti ada catatan Ada, medis kita kan, rekam betul. medis kita. Ya. Nah ini yang dianggap pertama kali melakukan hal tersebut adalah Ar-Razi. Dia contohnya di sini, Reading that, Ana. Hah? Ana merinding loh dengernya. Lanjut, Di lanjut, sini, lanjut. di sini disebutin Ar-Razi dia orang yang mencatat apa ya, perkembangan penyakit yang dialami oleh pasien, Ya. kemudian apa impact yang dirasakan oleh pasien setelah mendapatkan pengobatan, Iya, iya. kemudian apalagi ya, dan ya seperti itu orang yang pertama kali melakukan hal tersebut disebutkan adalah Ar-Razi. Hmm. Wah, berarti harus baca ini, Ana. Wajib harus dibaca ini. Wajib dong. Soalnya Kan itu benar-benar ini banget, sesuatu yang apa ya, urgent. Kayak rekam medis itu kan hal yang wajib di dunia kedokteran, apalagi sekarang zamannya hukum kan, masalah hukum. Masalah hukum itu kan tuntut menuntut, itu semua hitam di atas putih dan itu ada di rekam medis semua. Gitu. bahkan ada sebuah hadis kalau nggak salah diriwayatkan di Muwatta Imam Malik, Ya. disebutkan Rasulullah SAW bersabda mantatob baba. Mm-mm. Aneh lupa nih gimana bahasanya, cuman bahasa Indonesianya adalah barang siapa yang mengobati tetapi ternyata dia sebenarnya tidak mahir dalam pengobatan, maka dia domin, maka dia Oh, harus bertanggung jawab. iya, iya, iya. Oh, Nah, di gitu. situ berarti kan Mm. itu etika ya, itu Betul. Rasulullah berbicara tentang etika Etika. secara cukup spesifik lah dalam ilmu kedokteran gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Ternyata sebenarnya prinsip-prinsip yang ada di dunia kedokteran konvensional sekarang itu sebenarnya sumbernya dari Islam, dari masa kejayaan Sumbernya Islam. benar-benar. Iya, iya, iya. Ya karena memang bisa kita bilang gini ya, Islam ini kalau dulu Ane pernah belajar, kalau kata Ustadz Ane, Islam itu bagaikan, ajaran Islam itu bagaikan kaidah gitu, bagaikan kaidah. Artinya kalau kaidah itu kan dia adalah sesuatu yang mencakup secara umum gitu loh. Artinya sampai kapanpun kaidah itu ya bisa berlaku gitu, bukan sebuah karya yang paten hanya bisa dipakai di suatu zaman, tetapi dia kaidah. Makanya ajaran Islam itu kan disebutin soleh likuli zaman wa makan, cocok untuk setiap tempat, setiap keadaan, setiap zaman. Nah, mungkin itu salah satu keistimewaan ajaran-ajaran Islam begitu. Iya, betul. Dan Ana pernah ya sekilas bacakan, Ana belum disumpah dokter nih ceritanya, Tat. Kan ya baru sarjana kedokteran, terus terdampak COVID, akhirnya ya beginilah kehidupannya kan, di rumah aja, belajar-belajar, ya sambil baca-baca. Pernah baca itu tentang sumpah dokter. Sumpah dokter itu ternyata isinya Islami banget loh, Tat. Islami banget. Jadi bahkan di situ dijelaskan kita tuh benar-benar tidak boleh, atau istilahnya kita harus menghormati
apa namanya, manusia dari awal mula pembentukan, jadi awal sperma dan ovum bertemu itu kita harus sudah menghormati. Dan kalau kita tidak menghormati berarti kan kita melanggar sumpah kan. Artinya menghormati ya kita harus mengembangkannya. Maksudnya tidak boleh diaborsi atau tidak boleh digugurkan gitu. Jadi benar-benar diatur di situ. Ada beberapa poin di sumpah kedokteran itu ternyata isinya Islami gitu. Jangan-jangan itu juga dari Islam juga gitu loh. Bisa jadi Iya, coba berpotensi besar. kita cari dulu deh. Ya, kalau kita berbicara apa namanya ya, eh, pengaruh-pengaruh ajaran Islam atau pengaruh-pengaruh peradaban Islam di zaman saat ini pasti sangat banyak banget kan. Aneh masih ingat eh, siapa namanya, eh, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu ini nggak masuk ilmu kedokteran ya. Napoleon Bonaparte itu dia mengaku dalam beberapa bukunya bahwasanya undang-undang yang dia susun itu banyak mengambil referensi dari Syarhud Dirdir ala Mukhtasar Khalil. Jadi Syarhud Dirdir ala Mukhtasar Khalil ini adalah salah satu buku referensi utama dalam fikih madhabnya Imam Malik. Nah itu dijadikan referensi utama juga oleh Napoleon Bonaparte. Bahkan beberapa ilmuwan atau beberapa sarjana muslim modern ada yang sekarang sedang memiliki proyeksi dia mengumpulkan undang-undang yang berlaku di Prancis pada saat ini dan ternyata benar-benar copy paste sama fikih Islam itu. Iya ya. Keren ya. Berarti memang sebenarnya tuh ya kita nilai Dark Ages tuh benar-benar zaman kegelapan dan kosong gitu kan. Terus tiba-tiba dari Islam yang sudah berkembang jaya diambil semua gitu ilmunya ya. Benar-benar. Ana juga pernah itu diskusi sih sama teman Ane dari hukum. Kebanyakan ilmu hukum konvensional itu diadopsinya juga dari ilmu sulfik gitu loh. Kayak sering kan kita dengar ketika Prof. Mahfud MD lah contohnya ya. Prof. Mahfud MD ketika menjelaskan suatu hukum itu pasti ada kaitannya dengan usul fik, maqasid syariah itu ada. Cuman ya sekarang kita lihatlah produk hukum itu siapa yang berkuasa ya itu akan kepentingan penguasa lah intinya gitu kan. Oke. Terus apa lagi ya? Kita pengen menjelaskan apa lagi di sini ya? Oh iya, salah satu keistimewaan lagi atau salah satu sumbangsih Islam untuk peradaban umat manusia adalah dalam masalah rumah sakit. Jadi dahulu rumah sakit atau bimaristan yang kita kenal, bimaristan itu dulu bukan hanya sekedar rumah sakit yang nampung orang sakit datang minta diobati, ada rawat inap, tidak. Tetapi dulu itu bimaristan juga ada kampusnya gitu. Oh, iya. Ada kampusnya. Jadi biasanya di setiap bimaristan ada sebuah ruangan, dia itu isinya buku-buku, dia perpustakaan. Nah, disitulah tempat orang-orang untuk menimba ilmu kedokteran. Tetapi uniknya nggak hanya belajar teori saja di dalam perpustakaan. Nanti terkadang gurunya membawa murid-muridnya sambil praktek. Nih ada orang sedang diobati ya, mungkin kayak saat ini gitu ya. Kayak koas-koas mungkin seperti itu. Ya, betul. Berarti itu kayak gitu. Ya tadi ya. Itu keren ya berarti istilah rumah sakit pendidikan itu sebenarnya dari dulu sudah ada gitu. Dari dulu sudah ada. Luar biasa. Berarti kayak ya memang kita harus banyak belajar dan kita harus mengetahui sejarah lagi ya. Ternyata apa yang ada di kedokteran sekarang itu embrionya, letak dasarnya dari Islam gitu. Benar. Dan itu
diakui banget sama orang-orang Barat gitu. Kan di sini Dr. Ragib Asirjani memberikan sebuah apa namanya sebuah pembahasan sedikit tentang apa namanya testimoni para Islamolog. Islamolog itu mungkin yang belum mengetahui, Islamolog adalah orang Barat misalnya atau orang non-Islam yang expert untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam maupun peradaban atau sejarahnya lebih umum gitu kan, lebih spesifik. Nah, orientalis lah gitu. Ya. Orientalis. Nah, banyak banget orientalis yang memberikan testimoni tentang kejayaan ilmu kedokteran saat Islam jaya gitu, saat Daulah Islamiyah itu benar-benar berjaya. Dan memang apa ya pada saat itu itu embrionya bener, itu embrio kedokteran pada saat ini ya karya-karyanya sarjana Muslim gitu. Emang, iya. Jadi banyak sekali ya untuk tokoh-tokohnya juga banyak sekali. Ada Ibnu Sina dengan Canon of Medicine-nya ya. Qanun fit Tibbi itu juga saya pernah dengar itu bahkan banyak dikaji oleh mahasiswa FK di Oxford University. Itu juga tentang Canon of Medicine. Dan Ar-Razi, Abdul Qasim Az-Zahrawi, Ibnu Az-Zahrawi itu ini kan yang dia terkenal menciptakan alat bedah ya. Betul. Ro'id itu koid ya. Ro'id itu kayak pioneer. Oh, keren. Pencetus. Kemudian apa ya? Salah satu sumbangsi orang Islam lagi sarjana Muslim adalah siapa ya? Aneh lupa. Tadi baca Ar-Razi atau mungkin Ibnu Nafis mungkin atau katakanlah sarjana Muslim. Mereka adalah dokter pertama yang berhasil mengobati glukoma itu yang ada di mata itu ya, tekanan bola mata meningkat. Ya itu juga salah satu hasil karyanya umat Muslim itu. Luar biasa. Iya. Jadi di sini mungkin bisa disimpulkan ya, Ustadz Bambang Ridho, bahwasanya seluruh ilmu kedokteran yang ada sekarang ini atau ilmu kedokteran konvensional itu peletak dasarnya dari metodologinya, penelitian dan juga tajribi tadi itu sebenarnya dari masa kejayaan Islam sudah ada gitu. Hanya mungkin sekarang kita terlalu naif ya, atau melupakan sejarah gitu ya, bahwasanya kita tuh pernah jaya loh di bidang kedokteran gitu. Dan sekarang kan kayak orang lebih kalau dari barat tuh pasti keren, kalau dari Islam tuh pasti kurang keren gitu kan. Kan orang trennya seperti itu gitu loh. Padahal dulu orang Islam keren gitu loh. Orang barat tuh ya kayak kita sekarang kan, orang barat tuh keren. Padahal orang Islam dulu, orang barat ke Islam tuh orang Islam keren gitu kan. Iya, kayak kita tuh kayak terlalu nggak pede lah. Gitu. Ya mungkin kalau bisa diambil kesimpulan juga ya pastinya sebuah kejayaan itu kan bergantung pada suasana politik dan juga suasana ekonomi. Pada saat itu Islam sedang berjaya, ekonominya sedang bagus, makanya kemudian orang yang paling pertama menerjemahkan buku-buku kedokteran Yunani atau buku-buku kimia dari Yunani itu kan namanya kalau nggak salah Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi Khalid ini adalah cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia orang pertama tuh yang menerjemahkan buku-buku Yunani. Pada saat itu ya ekonomi bagus, keadaan suatu situasi politik untuk umat Islam bagus, ya mereka bisa berkembang dengan baik gitu kan. Beda dengan zaman saat ini, negara-negara yang mayoritas Muslim bahkan masih terbentur dengan masalah-masalah politik,
kemudian ekonomi global juga tidak mendukung, akhirnya ya umat muslim sendiri terhalangi untuk bisa berbuat yang lebih untuk umat manusia gitu. Kemudian juga yang apa ya, Anda pernah dengar dari salah seorang ulama muda dari Maroko. Beliau salah satu ulama yang favorit menurut Ane. Itu namanya Dokter siapa namanya? Kok Anda lupa ya? Astagfirullahaladzim. Jadi beliau bercerita, apa sih sebabnya kok umat Muslim itu dulu di Andalus? Ini kan kita berbicara di Andalus ya. Tapi mungkin bisa dikiaskan dengan Spanyol ya. Spanyol Abbas. Dengan Umayyah, dia masih Umayyah. Umayyah, oke. Jadi ini keadaan di Andalus, tapi mungkin bisa kita kiaskan, kita analogikan di tempat-tempat khilafah Islam di tempat lain. Saat ditanyakan kenapa sih Islam kok bisa hancur, bisa runtuh di Andalus? Nah, kemudian dijawab sama salah seorang ulama. Ini jawabannya ada di sebuah buku yang ditulis oleh ulama asal Cordoba juga, namanya Abul Abbas Al-Qurtubi. Beliau bilang sebab keruntuhan umat Islam di Andalus itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda dan disetujui atau tanpa pengingkaran dari orang-orang tua. Jadi kemaksiatan itu dilakukan secara konsensus. Umat anak mudanya melakukan kemaksiatan, kemudian orang tua tidak mengingkari. Akhirnya terjadi kan namanya peradaban Islam itu, kita kalau berbicara peradaban pasti kita tidak akan bisa menyimpulkan bahwasanya hasil dari peradaban itu didapatkan secara instan gitu kan. Ada etika dan moral yang harus dibangun dalam sisi pribadi, sisi individual masyarakatnya gitu, sehingga kemudian dia bisa berpikir intelek, bisa berpikir dengan baik, bisa menghasilkan karya-karya yang baik juga gitu kan. Nah, itulah yang kemudian hilang dari umat Muslim, dan kemudian runtuhlah kerajaan Islam yang ada di dunia ini gitu. Iya. Berarti ya karena memang sudah lalai ya, mungkin lalai dengan agama, jadi akhirnya ya runtuh gitu ya. Ya, oke Ustaz, mungkin sudah larut malam ini, 9:30. Ada satu lagi. Siap. Sebelum kita tutup, ada sebuah penyesalan dari Gustav Le Bon. Sebuah penyesalan ini dikaitkan dengan peradaban Islam. Dia sangat menyesali sekali peradaban Islam itu hancur. Dia penulis. Islamolog. Bukan, enggak. Dia enggak masuk Islam dia. Oh, orientalis ya masih ya berarti ya. Orientalis. Okay. Nah, terus satu hal yang sangat dia sesali dari peradaban Islam, yaitu apa? Dia sangat menyesal Islam tidak menyentuh negara Perancis. Oh gitu. Iya. Karena? Karena dulu kan saat umat Islam melakukan ekspansi ke Spanyol, itu kan melakukan perluasan terus kan, perluasan kekuasaan. Tetapi saat mau masuk ke arah Perancis itu umat Islam kalah, nggak berhasil. Akhirnya nggak diteruskan lagi ke arah Perancisnya, tetap di Spanyol dan nggak lanjut ke arah Perancis. Nah itu sangat disesali sekali sama Gustav Le Bon. Sebab apa? Kata dia, seandainya peradaban Islam pada saat itu masuk ke Perancis, pasti Perancis lebih maju daripada sekarang. Oh gitu? Iya. Berarti yang disesalkan malah justru yang itu ya? Sekarang, iya, Perancis itu kan sekarang kan kalau mungkin kita lihat kacamata kita ya, wah ini udah wah banget gitu kan negaranya gitu kan. Tetapi tetap disesali sama Gustav Le Bon. Dia orang Perancis, dia sangat menyesal kok dulu peradaban Islam gak berhasil masuk ke Perancis. Kalau berhasil masuk pasti lebih mantap lagi nih. Iya. Ya Allah, seorang orientalis bro berbicara seperti itu. Tapi sayangnya gak masuk Islam. Itu dia. Islam. Tapi dia ini, Gustav Le Bon ini termasuk
orientalis awal yang memberikan testimoni secara jujur, secara secara adil kepada peradaban Islam. Oh ya, objektif berarti ya. Objektif sekali dia. Oke. Iya, ini ada Bang Ardian Ferdi. Tolong ya Ustaz, tidak usah ditutup, lanjut aja. Nggak bisa dong. Dikira kita nggak mau tidur ini. Kita butuh tidur juga ini kan. Oke, Ustaz, sebelum ditutup, mungkin pesan terakhir bagi teman-teman semuanya yang melihat. Pesan terakhir antum deh. Kayak mau kemana aja ya pesan terakhir ya. Pesan terakhir apa ya? Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari hal-hal seperti ini gitu kan? Sejarah-sejarah kejayaan Islam kita apa sih manfaatnya kita pelajari lagi, kita ketahui lagi itu apa gitu kan? Itu kan zaman dulu. Tapi perlu kita ingat, namanya belajar sejarah itu kan kita harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wal tangzur nafsun ma qaddamat lighat gitu kan. Kita mempelajari apa yang dahulu pernah kita lakukan ya untuk masa depan kita gitu. Kita tahu dulu kita pernah jaya, ya kenapa enggak kita berusaha untuk berjaya lagi gitu kan. Kita mencari hikmah apa sih yang dahulu membuat jaya nenek moyang kita gitu kan. Ya pasti bisa kita lakukan pada saat ini agar kita kemudian bisa berjaya lagi gitu. Betul. Iya, luar biasa sekali Ustaz Bambang Ridho. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara Ustaz Bambang. Terima kasih sekali atas paparan nasihat dan ilmunya yang sangat luar biasa. Kapan-kapan kita live lagi lah dengan materi yang berbeda ya. Insyaallah. Oke sih. Oke teman-teman semuanya, demikianlah mungkin live kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan juga bisa menjadi amal jariah bagi kami dan Ustadz Bambang, bisa mengalir pahala karena sudah mengedukasi dan memberikan nasihat dan juga memberikan semangat bagi generasi muda untuk bisa berkarya dan berprestasi ke depannya. Oke, terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.